Halo sahabat Cici, halo juga kalian yang baru mampir di channel ini, selamat datang. Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa siapin cemilan sebelum nonton. Karena kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang bikin greget hingga akhir, yang berjudul The Next 3 Days. Film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2010 ini dibintangi oleh aktris dan aktor ternama loh, kalian lihat aja nanti. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dituduh telah membunuh seseorang, sehingga itu mengorbankan nasib dari anaknya juga suaminya. Anaknya sempat kehilangan sosok ibunya di masa kecil, dan suaminya yang merasa bahwa istrinya bukanlah seorang pembunuh, berusaha untuk mengeluarkan istrinya dari penjara. Oke, langsung aja yuk simak videonya ya. Ini adalah tokoh utama kita yang bernama John, dan ini adalah istrinya yang bernama Lara. John dan Lara memiliki seorang putra yang bernama George. Perlu kalian tahu ya, John ini pekerjaannya adalah seorang dosen, dan istrinya Lara ini adalah seorang wanita karir. Sesaat Lara hendak berberes pergi kerja, dia melihat di baju jas yang ia pakai kemarin bercak darah. Ketika dia membasuh bercak darah tersebut, ada beberapa orang polisi yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumah. Lara ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap atasannya di kantor. Tentu saja terjadi perlawanan oleh John dan Lara karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Ditambah lagi dengan tindakan para polisi ini yang langsung menangkap istrinya dan mengobrak-abrik isi rumahnya, itu membuat putranya ketakutan. John hanya ingin menenangkan putranya George, tapi para polisi ini malah menahannya seolah-olah John berusaha untuk menghalangi proses penangkapan. Lama waktu berselang, John pun menjalani hidup berdua dengan putranya tanpa ada istrinya. Sudah 3 tahun lamanya Lara sekarang berada di penjara. John membawa putranya George menemui ibunya di penjara. Seperti biasa sebelum berkunjung ke dalam, mereka selalu melewati detektor logam. John kembali bertemu dengan istrinya Lara dan dia juga melihat putranya sedang bermain permainan yang ada di sana. Lara tentunya pasti merindukan putranya, namun bisa kalian lihat di sini kalau putranya tidak begitu mengindahkannya. Ya mungkin karena kesehariannya dia jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri. John selalu melaporkan kepada istrinya tentang perkembangan putra mereka di sekolah. Lara juga tidak menyangka kalau ternyata dia sudah lama berpisah dengan putranya. John meskipun dia adalah seorang dosen yang sibuk, dia selalu meluangkan waktunya bersama putranya meski itu bermain di taman. Di sini kita diperlihatkan tokoh baru yang lain yang bernama Nicole. Dia adalah wanita yang juga menemani putrinya bermain di taman bermain ini. Pada malam harinya di rumah, John mempelajari kasus tentang istrinya yang sudah membunuh atasannya, tentang mayat atasannya yang ada di dekat mobilnya, dan juga tentang darah yang berada di jasnya. John sepertinya menemukan fakta-fakta lain, dan keesokan harinya dia berusaha untuk bertemu dengan pengacara istrinya. Namun sepertinya pengacara ini mengatakan kalau hal itu sebenarnya hanyalah sia-sia karena kebanyakan bukti yang berada di lapangan semuanya mengarahkan kepada Lara sebagai pembunuhnya. Termasuk sidik jari yang berada pada alat pemadam portable. Seberapa keras pun John mengatakan tentang istrinya tidak bersalah, pengacaranya tetap tidak bisa menyelamatkannya. John kembali menemui istrinya dan kalian bisa melihat sendiri walaupun mereka tidak mengeluarkan kata apapun, kalian bisa melihat dari ekspresinya tentang bagaimana Lara sepertinya harus menerima kenyataan kalau dia benar-benar bersalah. Setelahnya John menjemput putranya yang dititipkan di rumah ibu dan ayahnya. Malam harinya John mendapatkan sebuah telepon tentang istrinya yang mencoba melakukan bunuh diri. Dia bersikeras bahwa ia ingin sekali bertemu dengan istrinya dan akhirnya dokter pun memberikannya izin. John masuk dan melihat kaki Lara yang diborgol dan dia juga melihat ekspresi istrinya yang sepertinya lelah untuk bertahan hidup. Sehari-harinya John kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang dosen dan dia juga memanfaatkan perpustakaan untuk mencari buku tentang penjara. Dia juga mencari di internet tentang sebuah buku yang menceritakan tentang perjuangan seseorang yang berusaha untuk kabur dari penjara. Ya, tentang pengalaman penulis ini yang berusaha untuk keluar dari penjara pada masa lalunya. John lalu mengatur pertemuan dengan pria penulis buku ini. Kalian kalau pernah nonton film Taken atau Unknown, kalian pasti tahu dengan bapak satu ini. Pria ini bernama Damon. Sini John bertanya banyak hal kepada Damon tentang bukunya, tentang bagaimana dia dulu pernah keluar dari penjara. Damon mengatakan itu tergantung di mana posisi penjara dan bagaimana rutinitas. Penjara yang dimaksudkan di sini oleh John adalah penjara yang berada di kota Pittsburgh, di mana dia berada sekarang.
Butuh 15 menit untuk polisi mengunci semua kota agar dia tidak bisa keluar dari kota tersebut. Dan hanya butuh 35 menit untuk membangun parameter di sekitarnya agar para polisi bisa menghalangi mereka yang kabur untuk tidak bisa meninggalkan kota tersebut melewati penerbangan udara. Para polisi akan menyebarkan deskripsi tentang dirimu dan orang yang kamu bawa. Dan kalau kamu hendak kabur, kamu akan membutuhkan ID baru seperti KTP ya, dan kamu juga akan membutuhkan paspor yang baru. Kamu juga harus memutuskan kemana kamu akan pergi. Tidak hanya itu semua akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya mulai dari yang awal tadi ya, pembuatan KTP baru, paspor baru, juga biaya hidup di tempat tujuan. Semuanya akan memiliki resiko seperti harus menabrak seseorang dan membiarkannya begitu saja, atau harus mengorbankan sesuatu karena harus menyelamatkan hal yang lainnya. Itu membuat John berpikir keras. Di kunjungan berikutnya, John memperhatikan tentang kunci yang berada di penjara tersebut, juga CCTV. Dia juga memotret banyak hal keseharian yang berada di sekitar penjara. Dia harus menemukan apa kunci utama agar dia bisa menyelamatkan istrinya untuk keluar dari penjara tersebut. Dia menuliskan catatan keuangan tabungannya. Dia juga belajar edit foto untuk membuat foto baru di paspor keluarganya. Masalah berikutnya adalah identitas palsu, namun itu harus terlihat asli. John menemui sebuah gangster yang mungkin akan bisa membantunya. Dia nekat pergi ke tempat gangster itu berada dan dia pun lalu dihajar, lalu uangnya dirampok. John pun kehilangan uang miliknya sebanyak $2.000. $2.000 itu banyak loh. John lalu diobati oleh ibunya, dia pun menjemput putranya dan sepertinya ayahnya mengetahui apa yang terjadi pada putranya. Malam harinya, John kembali mengintai di tempat gangster yang pernah ia lihat sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk pulang. Ternyata ada beberapa orang dari mereka yang mengikutinya pulang. Pria ini menanyakan apa benar John membutuhkan identitas dan paspor baru. Dia bermaksud ingin membantu John, namun dengan syarat dia harus dibayar di muka dulu setengah. Lelaki ini pun juga membutuhkan foto-foto yang akan dibuatkan paspor baru. Keesokan harinya, setelah John menemui istrinya di penjara, ia pun pergi membeli sebuah senjata. Setelahnya dia bertemu dengan lelaki sebelumnya yang bersedia membuatkannya kartu identitas dan paspor baru. John yang memang seorang dosen, dia tidak memiliki latar belakang seorang yang jahat ya. Disinilah dia pun mempelajari bagaimana caranya untuk membuat duplikat kunci. Ada sebuah kunci yang bisa digunakan untuk menerobos pintu apapun. Dia pun sudah mengetesnya dan berhasil. Lalu keesokan harinya ketika dia hendak mengunjungi istrinya, dia mencoba memasukkan kunci tersebut ke sebuah lubang. Namun kunci itu patah dan itu membuat dia sedikit panik. Kejadian itu diketahui oleh para polisi di belakang sana, lalu semua para pengunjung ini diwawancarai satu persatu. Ketika datang giliran John, dia ditanyai di mana posisi dia berada dan dia meyakinkan bapak petugas ini kalau dia berada di posisi yang sebenarnya tidak berada dekat dengan di mana kunci tersebut ditemukan. Dia memang berhasil meyakinkan petugas itu dan ia pun keluar dengan menahan rasa takutnya. Di saat dia keluar, dia pun berpapasan dengan seorang polisi yang dulu pernah menangkap istrinya. John pulang dengan rasa takut dan bersembunyi di rumahnya, meskipun yang menemuinya itu adalah adiknya, ia pun tidak mau. Sementara polisi yang curiga dengan gerak-geriknya tadi pergi mengintai ke depan rumahnya John. Kalian bisa melihat sendiri semua yang terpampang di depan John ini adalah hasil karyanya mengumpulkan semua informasi selama ini. Bagaimana mungkin ia bisa menjalankan semua itu jika kunci utama untuk melakukan hal ini belum bisa ia temukan? Keesokan harinya, John kembali menemani putranya bermain di taman bermain anak, dan sepertinya putranya berteman baik dengan anak gadis ini, putri dari Nicole. Nicole pun lalu memberikan sebuah undangan ulang tahun putrinya, agar John bisa datang bersama putranya George. Keesokan harinya ketika John hendak pergi ke penjara, dia menemukan sebuah mobil lab yang biasa mengantarkan laporan kesehatan para narapidana ke penjara. John pun merasakan kalau itu bisa menjadi kunci untuk membawa istrinya kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya, John mengikuti mobil lab yang membawa laporan itu. Ia mengintai sopirnya yang keluar dan menghitung berapa lama sopir tersebut pergi lalu kembali. Dengan jumlah waktu tersebut, ia bisa menentukan berapa lama dia memiliki waktu. Dia mempelajari bagaimana caranya membuka kunci mobil menggunakan sebuah bola. Dia mencari-cari laporan kesehatan istrinya, akhirnya ketemu lalu memotretnya. Tepat waktu John berhasil kabur, lalu di rumahnya dia mengubah data-data kesehatan istrinya. Di sini John dengan pintarnya mengubah kalau istrinya dalam keadaan sakit berat. Sejenis sakit diabetes ya, yang mana itu butuh perawatan intensif di rumah sakit. Setelahnya ketika John bertemu kembali dengan istrinya di penjara, ia mendapatkan berita buruk.
bahwa istrinya akan dipindahkan ke penjara lain. John tentunya cemas di sini bagaimana mungkin dia bisa menjalankan rencananya dalam 3 hari. Lagi pula rencananya semuanya juga belum matang. John hanya memiliki 3 hari tersisa sementara keuangannya sudah sangat-sangat menipis. Dia lalu mengantarkan putranya untuk dititipkan ke tempat ibunya, lalu ia berpikiran untuk merampok. Namun sepertinya John tidak tega untuk merampok seorang wanita yang memiliki bayi, ditambah lagi dia juga melihat seorang polisi. John yang berusaha untuk menenangkan hatinya, ia kembali bertemu dengan istrinya. Ya sekedar kunjungan ya, tapi dia di sini mengatakan kalau dia berencana untuk mengeluarkan istrinya dari penjara. Lara sebenarnya sudah lelah dengan kehidupan seperti ini. Ia juga sepertinya sudah pasrah jika dia dituduh sebagai seorang pembunuh. John berpikirnya daripada dia merampok orang baik-baik, lebih baik dia merampok orang jahat. Dia mengikuti sebuah mobil yang itu adalah anggota gangster, ternyata mereka itu adalah gembong narkoba. Sempat terjadi perlawanan di antara mereka, namun memang akhirnya John berhasil memenangkannya dan membawa semua uang dari penjahat tersebut. Dia pulang dengan perasaan takut apakah dia diikuti oleh seseorang. Kejadian itu malam ya, dan hari pun sudah mulai pagi. John kembali ke rumah ayah dan ibunya di mana dia menitipkan putranya. Ayah John melihat di dalam tas yang dibawakan oleh putranya terdapat banyak uang dan juga terdapat 3 buah tiket. Sepertinya itu adalah tiket untuk John, putranya, dan juga Lara istrinya. John yang kelelahan sempat tertidur bersama putranya, lalu ia pun kembali menyadarkan dirinya bahwa pada hari itu dia akan melakukan rencananya. Dia membawa putranya untuk berpamitan dengan neneknya, dan sepertinya si kakek di sini menyadari bahwa dia mungkin tidak akan lagi bertemu dengan cucunya juga anaknya. Dia pun memeluk John dengan sangat erat seolah-olah dia mungkin tidak akan lagi bertemu dengan John. Memang ya, kalau firasat seorang ayah itu juga lain kuatnya. John melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, setelah itu dia membawa putranya untuk bergegas mengemasi barang-barang mereka. John juga tidak lupa membawa semua perkakasnya termasuk senjata yang ia miliki. John mencatat waktu di lengannya di dekat jamnya, yaitu 15 menit untuk harus keluar dari kota dan 35 menit harus sampai di bandara. Semua mahakarya tentang pengintaiannya selama ini ia pun kemasi dan dimasukkan ke dalam kantong sampah. Dia juga merusak kabel komunikasi yang berada di labor agar labor tidak bisa dihubungi oleh pihak manapun. John menyuruh putranya George untuk tetap berada di mobil, lalu John pergi ke mobil lab yang membawa laporan kesehatan para narapidana. Dia membawakan laporan kesehatan baru tentang istrinya dan memasukkannya di sana. Berarti di sini laporan kesehatan istrinya yang baru adalah laporan yang ia buat sendiri ya. Lalu setelahnya John membawa putranya untuk pergi ke acara ulang tahun putrinya Nicole. Itu bertujuan agar dia bisa menitipkan putranya di sana, sementara dia akan melakukan rencananya yang lain, yaitu melakukan penjemputan terhadap istrinya. Hasil lab tentang kesehatan para narapidana itu sampai di klinik penjara. Dokter kesehatan yang berada di penjara ini mendapatkan laporan kesehatan Lara, ternyata dia mengalami penyakit yang membutuhkan penanganan khusus di rumah sakit. Labor pusat tidak bisa dihubungi karena komunikasinya sudah diputuskan tadi oleh John ya, kalian udah lihat? Pihak penjara juga diberitahukan bahwa Lara harus segera dibawa ke rumah sakit. Lara lalu dibawa dan dikawal oleh para polisi, John juga mengikutinya. Polisi yang curiga terhadap John, mereka pergi menemui John di rumahnya, namun mereka menemukan bahwa rumah tersebut sudah kosong. Berpindah pada posisi lain di mana Lara sudah dibawa ke rumah sakit dan dikawal oleh para polisi, ternyata di dalam ruang perawatan Lara terdapat suaminya yang pura-pura menjadi dokter. John menodongkan senjatanya kepada para polisi agar para polisi tersebut menyerah. Istrinya di sini tentunya terkejut melihat aksi suaminya yang sangat sungguh nekat. Dia pun menyuruh istrinya untuk memakai pakaian dokter agar mereka bisa kabur. Tapi John berusaha untuk meyakinkan istrinya, jika kamu benar-benar tidak ingin kabur bersamaku, maka teleponlah polisi dan katakanlah bahwa aku yang membawamu kabur. Tentunya Lara tidak ingin hal itu terjadi dan dia pun memakai pakaian dokter untuk kabur bersama suaminya. Mereka pun berlari kabur pergi ke sebuah lift dan ternyata para polisi juga sudah sampai di rumah sakit tersebut. Mereka sempat bertemu muka loh, namun Lara kembali menutup lift tersebut, akhirnya mereka pun berpisah. John meyakinkan istrinya bahwa mereka bisa melakukan semua ini, mereka pun membuang seragam dokter yang mereka pakai. Sementara itu para polisi ini juga berusaha untuk menunggu mereka di lantai yang lain. Memang sedikit tegangnya di sini, lift itu pun menutup menandakan John selamat ketika polisi itu muncul. Polisi ini yang melihat seragam dokter itu sudah dibuang oleh John dan Lara, ia merasakan kalau John dan Lara sudah berhasil kabur.
Sebenarnya John dan Lara masih berada di dalam gedung dan berusaha bertingkah senormal mungkin. Namun mereka sempat ketahuan dan terjadilah di sini scene kejar-mengejar antara mereka dan polisi. Namun ternyata John dan Lara yang berhasil kabur, mereka berusaha untuk membaur dengan para peserta supporter dengan membalikkan jaket yang John miliki seolah-olah mereka bagian dari kelompok tersebut. Polisi ini pun sepertinya terlihat frustasi karena dia sudah kehilangan jejaknya John dan Lara. Tetapi ketika dia melihat ke jalur kereta bawah tanah, dia melihat sekelabat bayangannya John dan Lara yang sedang berlari. Polisi ini lalu menghubungi kawanannya dan mengatakan di mana posisi para buronan ini. Sekuat apapun polisi ini berusaha untuk menangkapnya, ternyata John dan Lara berhasil masuk ke kereta bawah tanah. Sedangkan polisi ini yang sempat ketinggalan, dia pun memutuskan untuk meloncat ke jalur rel dan berusaha untuk mengejarnya, lalu mengatakan untuk menghubungi masinis untuk menghentikan kereta tersebut. Para polisi dan polisi udara dikerahkan, dan ketika kereta tersebut berhenti, John menjalankan rencana berikutnya. Dia dan istrinya keluar, lalu ketika polisi tadi mencarinya ke dalam kereta, mereka sudah tidak ada. John membawa istrinya berlari ke arah mobil yang ia sudah persiapkan sebelumnya. John memang akhirnya berhasil melewati waktu yang sudah dia targetkan, yaitu waktu yang ia tandai adalah 15 menit, dia pun berhasil melakukan semuanya dalam waktu 12 menit saja. John ini suami yang pengertian ya, dia sudah mempersiapkan semua barang-barangnya Lara, termasuk kosmetik juga cincin kawinnya dulu. John memang berhasil membawa istrinya Lara, lalu mereka harus menjemput putranya George ke tempat di mana John menitipkan tadi, yaitu di tempat pesta ulang tahun temannya. Ternyata di sini dia dikabari kalau pesta ulang tahun tersebut dilakukan di zoo seperti yang tertera di undangan. Tentunya di sini istrinya sangat terkejut, begitupun dengan John, bagaimana mungkin dia bisa melakukan semuanya dalam kurang waktu 35 menit. Sementara itu, para polisi sudah mengepung rumahnya John untuk mencari informasi yang lain. Mereka menemukan sampah yang dibuang John, yang berisikan semua bukti-bukti John pernah merangkai misi untuk menyelamatkan istrinya keluar dari penjara. John sempat berpikir kalau dia akan meninggalkan putranya untuk sementara waktu demi menyelamatkan istrinya, yang mungkin dia akan kembali lagi mengambil putranya setelah itu. Namun istrinya di sini malah hilang akal, entah malas hidup atau bagaimana, dia memutuskan untuk bunuh diri. John tentunya tidak ingin kehilangan istrinya, dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih istrinya kembali, dan terjadilah scene seperti yang kalian lihat ini. Mereka berdua nyaris mati loh, dan mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menenangkan diri. Sadar dengan tujuan hidup mereka, mereka pun memutuskan untuk menjemput putranya. John mengambil putranya dan berterima kasih kepada Nicole. Disinilah akhirnya George kembali bertemu dengan ibunya. Mereka memang melanjutkan perjalanan, namun di sini John dibuat berpikir apakah mereka memang bisa untuk keluar dari perbatasan. Karena tentunya para polisi yang menjaga perbatasan membuat parameter, tentunya mereka mengetahui identitas dan ciri-ciri mereka yang kabur. John lalu berhenti di sebuah stasiun dan menemui beberapa orang. Sementara itu dari rumahnya John, para polisi menemukan barang-barang bukti berupa apa yang dikumpulkan oleh John sebelumnya. Lalu scene berikutnya memang di sini agak sedikit deg-degan ya, karena John beserta putra dan istrinya harus melewati perbatasan. Para polisi perbatasan juga harus menghentikan sebuah mobil yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak. Mereka berhasil lolos, ternyata di dalam mobil tersebut tidak hanya terdapat ayah, ibu, dan anak, melainkan juga ada terdapat kakek dan nenek yang ditawarkan oleh John sebelumnya untuk menumpang di mobil mereka. Polisi membiarkan mereka untuk lewat karena di dalam mobil tersebut terdapat wanita tua, yaitu nenek-nenek juga kakek-kakek. Sementara itu di pihak kepolisian, mereka yang sudah mengumpulkan data-data, mereka menyimpulkan bahwa memang John, istri dan anaknya ini akan pergi kabur lewat bandara. Setelah mereka berpisah dengan kakek dan nenek yang mereka tumpangi tadi, mereka pun sampai di bandara dengan membawa koper-koper mereka. John membeli tiket baru untuk dia bersama istri dan anaknya. John berhasil lewat, namun putranya harus tertahan karena dia membawa banyak koin. Itu membuat John dan istrinya terkejut tentunya. Sementara itu, di sisi lain, para polisi yang mewawancarai ayah dan ibunya John, mereka mengatakan kalau mereka tidak mengetahui tentang John yang berusaha kabur membawa istri dan anaknya. Setelah melewati pengecekan bagasi, di sini John, istri dan anaknya harus melewati bagian imigrasi. Lara yang melihat suaminya dalam keadaan panik, dia pun berusaha untuk menenangkannya. Sampailah akhirnya giliran mereka, petugas imigrasi ini melihat paspornya dan mencocokkan wajahnya dengan foto yang berada di paspor. Wajah mereka tidak terdapat di dalam daftar buronan dan mereka pun dipersilahkan untuk pergi.
Memang mungkin di sini adalah pertolongan Tuhan ya. Ketika petugas imigrasi ini gantian shift dengan petugas yang baru, disinilah baru keluar dan diupdate data baru, foto-foto para buronan yang baru. Mereka tentunya tidak akan ditahan karena mereka sudah berhasil melewati itu dan pergi ke tempat ruang tunggu. Para polisi yang berhasil mengumpulkan informasi dan mengetahui kemana mereka pergi, mereka pun berusaha untuk menghubungi pihak bandara. Pihak bandara yang sudah mendapatkan foto mereka berusaha berlari untuk mencari di mana mereka berada. Sementara itu, John, Lara, dan putra mereka sudah berada di jalur untuk memasuki sebuah pesawat. Kalau kalian nonton filmnya langsung ya, kalian bakal merasakan ketegangan di sini karena mereka belum naik pesawat. Namun ternyata setelah melakukan pengecekan, petugas bandara pun melaporkan pada pihak polisi kalau mereka tidak menemukan orang yang berada di dalam daftar pencarian orang ini. Pihak kepolisian pun yang mendengarkan ini tentunya dibuat bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa John, Lara, dan putranya kabur. Ternyata mereka benar sudah berada di dalam sebuah pesawat. Polisi salah menebak kemana penerbangan mereka. Ternyata mereka memilih terbang ke Venezuela. Dan itu juga diketahui oleh ayahnya John kemana mereka pergi kabur. Akhirnya John, putranya, dan juga Lara bisa menghirup udara bebas dan merasa tenang dari kejaran polisi. Berpindah pada posisi lain, seorang polisi yang dulu sudah menangkap Lara dan menuduhnya sebagai seorang pembunuh, dia kembali lagi mereka ulang kejadian. Ternyata yang membunuh atasannya Lara hanyalah seorang gelandangan yang ingin merampoknya. Gelandangan itu berlari dan dialah yang sudah bertabrakan dengan Lara, sehingga darah tersebut menempel di jasnya Lara. Lara yang tidak mengetahui dari mana asalnya alat pemadam ini, dia pun dengan seenaknya memegangnya dan itu meninggalkan sidik jarinya. Sehingga itu menjadikan bukti tak terbantahkan bahwa dialah pelaku pembunuhan. Lara dan John sudah hidup tenang di sini. Dia juga melihat putranya yang sedang tertidur dan berbaring di sampingnya. Putranya mencium kening Lara dan disinilah Lara yakin bahwa dia masih memiliki posisi di hati putranya. Film pun diakhiri dengan John yang memotret istri dan putranya yang sedang tertidur dan terlihat wajah John yang sudah sangat tenang karena dia sudah berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Kalau biasanya kita nonton film yang berusaha kabur dari penjara itu dilakukan oleh para narapidana, kali ini dilakukan oleh orang luar yaitu John sebagai suami Lara. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena Cici nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!